Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang listrik statis ya. Berikut ini peta konsepnya. Di listrik statis kita akan belajar mengenai medan listrik, lalu hukum Gauss ya, gaya kolom, muatan listrik, potensial listrik, energi potensial listrik ya, dan seterusnya. Nah, berikutnya ada lagi tentang kapasitor ya. Kapasitor itu dia ada apa aja isinya, ada kapasitor kertas dan lainnya. Kemudian ada juga yang sejajar ya, ada yang vakum, ada yang berisi penyekat dan seterusnya ya. Baik, kita mulai dari gaya dan medan listrik. Nah, gaya listrik, nah ini adalah gaya listrik ya. Jadi ada benda bermuatan, ini misalkan kita anggap saja yang positif-positif itu adalah kabel gitu ya. Kabel, kemudian yang sebelah kanan itu isolator. Nah, maka akan terjadi pelengkungan semacam ini. Ya. Akan terjadi pelengkungan semacam itu. Nah, gitu. Nah, ini artinya ada gaya yang bekerja ya. Karena nggak mungkin tahu-tahu kabel ketarik gitu ya ke sebuah isolator gitu ya tanpa adanya pengaruh apapun. Nah, pasti ada pengaruhnya. Nah, pengaruhnya dari apa? Dari gaya, apa yang disebut sebagai gaya listrik. Ya. Nah, gaya listrik ya atau gaya kolom gitu ya, itu bisa kita lihat atau kita amati pada televisi ya. Televisi itu kalau misalkan beberapa lama gitu ya kita diamkan, itu biasanya ada debu-debu di televisi. Nah, mengapa demikian? Karena debu-debu yang sebetulnya berterbangan secara acak ternyata diam-diam itu tertarik ya, ketarik gitu ya oleh muatan-muatan yang ada di TV ya. Karena ditarik oleh muatan yang ada di TV sehingga debu karena dia tidak sanggup gitu ya untuk ke bawah lebih dulu dibandingkan menuju ke TV, maka akhirnya si debu itu nempel ke TV ya. Nah, sifat-sifat muatan listrik ya, muatan listrik itu ada dua jenis ya. Kalau nggak positif ya negatif ya. Nah, contohnya misalkan ada batang kaca yang telah digosok dengan sutra, maka batang kaca itu akan bermuatan positif ya. Mengapa demikian? Karena muatan-muatan negatif yang ada di batang kaca pindah ke sutra, sehingga si batang kaca yang tadinya itu netral ya, kini berubah muatannya menjadi kelebihan positif, jadi muatannya positif. Nah, sedangkan batang plastik yang digosok ke kain wol memiliki muatan negatif. Kenapa batang plastik ketika digosok ke kain wol muatannya jadi negatif? Karena kain wol elektronnya itu berpindah ke batang plastik sehingga batang plastik kelebihan muatan negatifnya. Pada akhirnya batang plastik jadinya memiliki muatan negatif. Nah, yang kedua, muatan listrik sejenis tolak menolak. Jadi kalau misalkan positif dengan positif itu bakal tolak menolak ya. Nah, kalau tak sejenis gimana Ustadz? Nah, kalau tak sejenis, maka yang akan terjadi adalah kedua muatan tersebut akan saling tarik menarik. Ya. Nah, apa penyebab terjadinya muatan listrik? Nah, oke, kita pahami dulu karakteristik penting dari muatan, ya. Muatan itu selalu kekal ya di dalam dirinya. Jadi muatan kalau positif ya segitu gitu ya, kalau negatif ya segitu ya. Nah, Robert Millikan nih, dia menemukan bahwa jika suatu benda dimuati, maka muatannya selalu merupakan kelipatan dari sebuah muatan elementer yang diberi lambang E. Nah, ini ya, jadi selalu iya ya, satu muatan itu E. 1E itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, satu kolom sendiri adalah sejumlah muatan yang mengalir selalu
yang mengalir melalui suatu penampang kawat dalam 1 detik ketika arus 1 ampere melalui kawat itu. Ya. Jadi mudahnya itu banyaknya elektron, ya. Banyaknya elektron yang mengalir selama 1 detik pada arus 1 ampere. Itu 1 kolom. Nah, perumusan gaya kolom sendiri adalah K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, ya. Jadi gaya itu berbanding terbalik dengan jaraknya kuadrat. Ya. Nah, jadi ini berlaku untuk tarik menarik ataupun tolak menolak. Ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kan di rumus gaya sebelumnya itu ada K, ya, ada K. K itu adalah konstanta yang mana dihasilkan dari permitivitas bahan, ya. Kalau misalkan vakum, K itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, tapi kalau misalkan bukan vakum, nah, sehingga bukan di udara, ya, misalkan di air gitu ya, atau di manapun gitu ya, di cat padat juga bisa. Nah, maka permitivitas bahannya itu berubah, ya, berubah. Nah, tetapi tetap tinjauannya adalah permitivitas si udara, ya. Jadi berapa kalinya si udara gitu, misalkan 3 kalinya, 4 kalinya gitu ya. Nah, sehingga nanti epsilonnya tinggal diganti dengan ya permitivitas bahannya berapa kali dikali dengan epsilon 0. Nah, gitu. Sehingga gaya pada bahan tertentu itu adalah berbanding terbalik terhadap epsilon si relatifnya atau permitivitas relatif bahannya, ya, dikali dengan gaya yang di vakum. Jadi tinggal dibagi aja. Misalkan gaya di vakumnya itu 10 Newton, gaya yang di udara itu 10 Newton. Kalau misalkan dipindahkan ke air gitu, gimana? Misalkan air itu 2 kalinya, ya udah tinggal 10 dibagi 2. Maka kita bisa tahu gaya pada air itu, ya. Yaitu dengan kondisi yang sama, hanya beda medium, tinggal dibagi dengan relatifnya, ya, permitivitas relatif bahannya. Nah, oke, berikutnya ada medan listrik. Nah, untuk membayangkan medan listrik itu kita harus membayangkan kondisi yang biasa kita alami. Misal, teman-teman memegang bola, ya. Teman-teman memegang bola, kemudian bola teman-teman lepaskan. Apa yang akan terjadi? Secara otomatis bola itu akan jatuh ke bumi. Nah, mengapa bola bisa jatuh ke bumi? Karena adanya medan gravitasi. Nah, jadi karena adanya pengaruh dari gravitasi. Nah, pun dengan medan listrik, ya. Di sekitar muatan, nah, kita anggap misalkan si muatan A ini adalah muatan sumbernya. Di antara muatan sumbernya, misalkan di titik Q, ya, yakni muatan si Q juga, ya, di titik Q, di muatan Q itu akan bisa merasakan listrik dari si muatan A. Itulah medan listrik. Jadi berpengaruh terhadap si muatan Q, ya. Nah, gitu. Jadi si listrik yang ada dari sumber atau si muatan A itu berpengaruh terhadap muatan Q. Nah, gitu. Itulah medan listrik. Nah, pengertian medan listrik sendiri sederhananya adalah, nah, nama lain medan listrik di buku seringkali juga disebut sebagai kuat medan listrik. Nah, pada lokasi di mana muatan uji berada, kita definisikan sebagai besar gaya kolom yang bekerja pada muatan uji dibagi dengan besar muatan uji, ya. Jadi E sama dengan F per Q0. Ya, jadi gaya yang bekerja di antara mereka dibagi dengan muatan ujinya. Oke. Kemudian perumusan kuat medan listrik nih, ya. Nah, karena kita ketahui tadi si F itu adalah E,
dikali dengan Q gitu ya, atau sebaliknya jadi E sama dengan gaya dibagi Q gitu ya, maka kita bisa simpulkan bahwa medan listrik sendiri itu dapat dihasilkan dari kaki per R kuadrat ya, yang mana medan listrik merupakan vektor ya, merupakan vektor ya. Tentu vektor yang dihasilkan itu tergantung pada muatannya, apakah bernilai positif muatannya atau bernilai negatif. Jika muatan sumber itu bernilai positif, maka medan listrik yang dihasilkan arahnya itu adalah selalu menjauhi sumbernya. Nah, kalau muatan sumbernya itu bernilai negatif, maka sebaliknya ya, yakni justru mendekati. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah garis-garis medan listrik ya. Garis-garis medan listrik, jadi yang positif itu selalu keluar ya. Yang negatif itu selalu masuk. Ya. Nah, 3 hal tentang garis medan listrik. Garis medan listrik tidak pernah berpotongan, jadi selalu masing-masing ya. Itu kemudian yang kedua, garis-garis medan listrik selalu mengarah radial, jadi keluar menjauhi muatan positif, dan radial ke dalam mendekati muatan negatif. Nah, selalu begitu ya, jadi negatif itu selalu masuk. Kemudian yang ketiga, tempat di mana garis-garis medan listrik ya, atau garis-garis gaya listrik ya, sama saja, menyatakan tempat yang medan listriknya kuat kalau misalkan dia rapat. Ya, yang rapat itu medan listriknya kuat. Semakin lebar itu maka medan listriknya itu semakin lemah. Nah, berikutnya adalah hukum Gauss. Nah, hukum Gauss ini berbicara mengenai flux listrik ya, yakni jumlah garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu bidang. Nah, flux listrik sendiri itu simbolnya C ya, hasil kali antara E ya, yakni medan listrik ya yang menembus dikali dengan luasnya ya, dikali dengan cos theta. Nah, theta ini adalah sudut antara si garis normal dengan medan listriknya. Ya. Nah, flux listrik sendiri tidak hanya dihasilkan dari EA cos theta, tetapi juga dihasilkan dari jumlah muatannya dibagi dengan permitivitas udara. Kalau misalkan dia berada di udara, ya. Nah, gitu. Jadi hukum Gauss menyatakan jumlah garis-garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu dibagi dengan permitivitas udaranya. Ya. Nah, gitu. Nah, seringkali juga jumlah muatan terhadap luas penampang itu disebut sebagai density muatan. Ya, jadi muatan rata-rata yang tersebar, nah gampangnya gitu. Ya. Jadi Q per A. Sehingga medan listrik itu dapat diselesaikan dengan muatan, persebaran muatan ya dibagi dengan epsilon nolnya. Ya. Nah, ini adalah kuat medan listrik untuk konduktor 2 keping sejajar. Ya. Nah, berikutnya kuat medan listrik konduktor bola berongga. Nah, untuk bola berongga ya, kuat medan listrik di dalam sebuah bola itu 0. Nah, beda cerita kalau dia di permukaan si bola. Kalau di permukaan si bola nilainya adalah kaki per R kuadrat, yang mana R-nya adalah jari-jarinya. Ya, kalau di permukaan bola itu. Nah, kalau misalkan di luar, kalau di luar bola gimana? Nah, kalau di luar bola R-nya itu adalah jarak dari pusat ke titik yang ingin kita cari si medan listriknya. Nah, gitu ya, tetap kaki per R kuadrat, tapi R yang digunakan adalah R jarak dari pusat ke titik yang ingin kita cari medan listriknya. Nah, berikutnya adalah energi potensial listrik ya.
Nah, energi potensial listrik itu dapat menentukan nilai usahanya. Jadi usaha untuk memindahkan ya muatan uji. Nah, kalau misalkan di dalam gambar ini adalah si R1 nih ya. R1 misalkan yang plus kecil itu adalah muatan ujinya. Yang plus besar, muatan yang besar itu adalah muatan sumber. Nah, ketika muatan uji dipindahkan dari titik yang berjarak R1 terhadap muatan sumber ke titik yang berjarak R2 terhadap muatan sumber, maka usaha yang dihasilkan adalah negatif delta EP. Jadi negatif perubahan energi potensialnya, yang mana dapat diuraikan seperti yang ada di layar. Ya. Nah, lalu berikutnya adalah potensial mutlak. Ya, potensial mutlak. Sebelum kita ke potensial mutlak, kita pahami dulu mengenai potensial listrik. Nah, potensial listrik didefinisikan sebagai perubahan energi potensial persatuan muatan ketika sebuah muatan uji dipindahkan di antara dua titik. Nah, jadi yang sebelumnya tadi ya, kemudian dibagi dengan muatan ujinya atau kinolnya. Ya. Nah, seperti itu sehingga bisa diuraikan. Nah, bagaimana dengan potensial mutlak? Nah, potensial mutlak itu adalah perubahan energi potensial persatuan muatan yang terjadi ketika sebuah muatan uji dipindahkan dari suatu titik yang tak berhingga ke titik yang ingin kita cari potensialnya. Nah, itu adalah potensial mutlak. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti potensial yang jauh di sana itu bernilai 0 nanti. Ya. Nah, seperti itu. Nah, potensial oleh beberapa muatan sumber titik itu dapat ditentukan menggunakan konsep penjumlahan potensial listrik. Ya. Gitu. Jadi potensial listrik di titik tertentu ya itu dapat kita tentukan ya, misalkan dipengaruhi oleh banyak muatan itu dengan cara menjumlahkan semuanya saja ya. Tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa potensial itu akan bernilai positif ya ketika muatan sumbernya itu positif atau muatan ujinya positif ya. Nah, ketika sumber muatannya itu adalah negatif, maka potensial yang dihasilkan adalah negatif. Nah, gitu. Nah, bagaimana dengan potensial listrik oleh distribusi muatan? Nah, ini diaplikasikan pada konduktor dua keping sejajar. Nah, beda potensial di antara keping kiri, keping konduktor kiri dan keping konduktor kanan. Keping konduktor yang sebelah kiri itu muatannya positif ya, yang di sebelah kanan negatif. Nah, itu dapat kita tentukan beda potensialnya ya. Itu dengan cara mengalihkan kuat medannya dengan jarak antar kepingan tersebut. Ya. Nah, seperti itu. Nah, berikut ini adalah grafiknya ya. Grafiknya. Oke, kalau misalkan dari jarak 0 ke jarak D gitu ya. Maka E-nya, medan listriknya itu dapat ditentukan dengan potensial dibagi dengan D-nya ya. Nah, kalau misalkan V, nah ini dapat dicek di grafik yang sebelah kanannya ya. Jadi di antara kedua keping potensial itu bernilai E dikali dengan R ya. Sementara kalau di luar keping V itu bernilai E dikali dengan D. Jadi kalau di luar keping itu tetap selalu ya, selalu nilainya tetap, tetapi kalau di dalam
kepingan nilainya itu berbeda-beda tiap titiknya, tergantung jaraknya terhadap si kapasitor yang negatif. Si keping yang bermuatan negatifnya. Ya. Nah, ini adalah konduktor bola berongga ya. Nah, konduktor bola berongga di sini kalau jadi tergantung ya. Tergantung. Jadi misal kita ingin menentukan potensial. Nah, kita ingin menentukan potensial. Nah, maka potensial di dalam bola itu sama. Ya, sampai ke kulitnya. Tetapi kalau potensial di luar tergantung jaraknya terhadap pusat. Nah, gitu. Ya, hanya itu sebetulnya ya. Kalau misalkan kita berbicara mengenai potensial. Ya. Kalau medan listrik gimana? Nah, kalau medan listrik di dalam bola itu selalu 0 kecuali di di permukaan ya, itu bernilai ya kaki per R kuadrat. Kalau di luar tergantung jaraknya terhadap pusat. Nah, lalu ada hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kita ketahui bahwa yang namanya energi itu kekal ya. Kekal pun dalam medan listrik ya. Begitupun juga di dalam medan listrik. Jadi di titik satu atau di posisi satu, energinya ketika dipindahkan ke titik yang lain, maka energinya itu secara total itu sama ketika di posisi awal dengan posisi setelah dipindahkan. Ya. Nah, ini adalah kapasitor ya. Di awal mula kapasitor, orang pada mulanya itu kebingungan ya, gimana sih caranya menyimpan muatan gitu ya. Nah, baru di era-era setelah ditemukannya teori ini gitu ya, orang-orang sudah bisa menyimpan, gimana sih caranya menyimpan muatan. Nah, ini awal-awal mulanya bentuk rangkaiannya itu seperti ini ya, instrumennya. Oke. Nah, kita akan mengenal kapasitor ya. Jadi kapasitor sendiri terdiri atas dua keping konduktor ya. Kemudian ada ruang di antaranya. Nah, diisi oleh penyekat. Nah, penyekatnya itu macam-macam ya. Ada misalkan kertas, bisa juga tidak ada penyekat atau ruang vakum, nama lainnya udara ya. Bisa juga bahan lainnya, misalkan logam segala macam ya. Nah, gitu. Nah, ini ada kapasitor elektrolit ya, bisa dimasukkan berupa aluminium oksida. Nah, tergantung ya jenis kapasitornya apa gitu ya. Jenis-jenis kapasitor ini ya bergantung pada isi di antara kedua konduktor itu ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya memuati kapasitor. Nah, perbandingan antara muatan yang disimpan pada tiap keping terhadap beda potensial yang diciptakan antar keping disebut sebagai kapasitas. Yang mana kalau dirumuskan, C itu atau kapasitas kapasitor itu dihasilkan dari Q, jumlah muatannya dibagi dengan potensialnya. Ya. Nah, kapasitas adalah ukuran kemampuan atau daya tampung kapasitor untuk menyimpan muatan listrik untuk beda potensial yang diberikan. Nah, sehingga 1 farad itu senilai 1 kolom per volt. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini nilai dari kapasitas kapasitor ya, itu bernilai Q per V ya. Sementara C sendiri itu dihasilkan dari permitivitas vakum ya dikali dengan luas penampangnya dibagi dengan jarak antar kedua lempeng. Nah, kemudian epsilon 0 atau permitivitas udara itu juga bisa kita ganti ya kalau misalkan bahan di antara konduktor itu, bahan di antara ya dua konduktor itu, dua keping konduktor itu kita ganti misalkan jadi kertas. Nah, atau misalkan jadi logam gitu ya. Maka epsilon 0-nya pun kita ganti ya dengan dikalikan permitivitas relatif bahan ya, atau permitivitas relatif dielektrik ya.
Jadi berapa kalinya gitu ya, tinggal disesuaikan. Nah, kemudian ada energi potensial kapasitor. Nah, energi potensial kapasitor. W atau usaha ya dari kapasitor ya, itu adalah Q dikali V, yang mana Q itu adalah jumlah muatannya, V adalah potensialnya. Nah, oleh karena Q itu adalah kapasitor dikali dengan tegangannya, maka persamaan energi yang tersimpan dalam kapasitor itu adalah setengah Q kali V-nya. Ya. Jadi energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah setengah Q kali V-nya. Nah, jadi kalau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan itu Q dikali V, tapi kalau energi yang tersimpan dalam kapasitor itu adalah setengah Q dikali V. Nah, jadi berikutnya ada rangkaian kapasitor ya, bisa dirangkai secara seri ya, bisa juga secara paralel. Nah, kalau seri itu dia mirip perhitungannya itu seperti paralelnya ala resistor ya, untuk mencari kapasitor totalnya. Nah, gitu ya. Gimana dengan paralel? Nah, kalau paralel justru sebaliknya. Perhitungannya mirip seperti serinya si resistor di jumlah ya. Nah, penggunaan kapasitor sendiri yang fungsinya adalah sebagai penyimpan energi karena dapat dimuati dan melepas muatannya dengan sangat cepat ya. Nah, di mana penggunaannya? Di kamera ya, untuk menghasilkan kilat cahaya gitu ya. Nah, itu seringkali dipakai di situ. Digunakan juga untuk frekuensi ya, memilih frekuensi pada radio penerima, kemudian memisahkan arus bolak-balik dan arus arah, sebagai filter pada rangkaian satu daya, lalu menghilangkan loncatan api dalam rangkaian saklar, menghilangkan bunga api pada sistem pengapian mobil, lalu menghemat daya listrik dalam rangkaian lampu TL, dan sebagai satu daya cadangan ketika suplai listrik dari PLN terputus. Nah, mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.